Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang menghitung keliling dan luas segi 4 dan segi 3. Ada satu lagi segi 4 yang belum kita bahas, yaitu trapesium. Ini trapesium itu dibagi menjadi 3, yaitu ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Untuk rumus keliling masih sama, yaitu jumlah keempat sisinya. Misalkan di sini ada trapesium ABCD, maka kelilingnya itu adalah jumlah dari keempat sisinya. Jadi sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Begitupun dengan trapesium siku-siku dan trapesium sembarang. Jadi tinggal kalian tambahkan keempat sisinya. Untuk rumus luas trapesium itu sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar. Jadi lihat sisi sejajar itu yang A dan B ini ya. Sisi sejajar dikali tinggi. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada gambar trapesium. Trapesium dua sisi sejajar. Sisi sejajarnya itu yang bawah, jadi 5 ditambah 11 ditambah 5 jadi 21 cm, dan yang atas ini 11 cm. Kemudian tingginya yang ini 12 cm. Keliling itu jumlah keempat sisinya. Jadi tinggal kita jumlahkan, yaitu 11 ditambah 21 ditambah 13 dan ditambah 13 ya. Karena ini trapesium sama kaki, jadi kakinya sama, 13 ditambah 13 sama dengan 58 cm. Untuk luas itu rumusnya setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi sama dengan setengah dikali sisi sejajarnya tadi 11 dan 21. Jadi 11 ditambah 21 dikali tingginya tadi 12. Jadi dikali 12. Setengah dikali 11 ditambah 21 itu 32 dikali 12. Sekarang kita sederhanakan dengan kita sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 tinggal 1, ini 32 dibagi 2 tinggal 16. Jadi sisanya tinggal 16 dikali 12 sama dengan 192 cm persegi. Kita lanjut ke keliling dan luas segitiga. Untuk pengertian, jenis, dan sifat segitiga, silakan kalian baca sendiri di LKS halaman 41 sampai 43. Kita di sini akan bahas saja yang berkaitan dengan kisi-kisi penilaian akhir tahun nanti. Nah, di sini ada segitiga. Jadi segitiga itu ada jenisnya ya. Nah, untuk keliling segitiga itu sama saja dengan jumlah ketiga sisinya. Jadi misalkan ada segitiga ABCD, jadi tinggal kalian jumlahkan sisinya. Di sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Atau juga misalnya di sini ada sisinya dengan huruf kecil. Jadi kelilingnya itu tinggal kalian jumlahkan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Untuk luas segitiga itu rumusnya setengah alas dikali tinggi. Jadi ini alas ya. Ini alas untuk segitiga siku-siku, ini alas, ini alasnya. Kemudian ini sebagai tinggi, untuk segitiga siku-siku ini sebagai tinggi. Jadi rumus itu setengah dikali alas dikali tinggi. Atau penulisannya juga boleh luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada segitiga sama kaki. Jadi alasnya itu 6 cm, tingginya 4 cm. Yang ini 4 cm. Untuk keliling, jadi keliling jumlah ketiga sisinya. Jadi 6 ditambah 5 ditambah 5. Ingat, ini segitiga sama kaki. Jadi kakinya sama 5 dan 5. Jadi 6 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 16 cm. Untuk luas setengah alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali alasnya tadi 6 dikali 4. Nah, ini boleh kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi tinggal 3 dikali 4 sama dengan 12 cm persegi. Ini untuk segitiga sembarang. Jadi ini alasnya tetap yang bawah 10 cm, 2 ditambah 8. Tingginya yang ini 6 cm. Untuk keliling, jadi jumlah ketiga sisinya. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 4 akar 2. Nah, di sini kalau misalnya ada akar, ini kan mereka tidak sejenis ya nak. Jadi kalian jumlahkan saja yang sejenis. 10 ditambah 10, 20 ditambah 4 akar 2 ya. Ini tidak boleh dijumlahkan karena mereka tidak sejenis. Ini biasa, ini ada akarnya. Jadi tetap seperti ini saja hasilnya. Untuk luas itu setengah alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali alasnya tadi 10 cm, di tingginya 6 cm. Ini boleh kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Jadi tinggal 5 dikali 6 sama dengan 30 cm persegi. Dan ini untuk segitiga siku-siku. Jadi untuk alas tetap ini 8 cm,
tingginya ini 6 cm. Untuk keliling tinggal kita jumlahkan ke 3 sisinya 8 tambah 6 tambah 10 sama dengan 24 cm. Untuk luasnya setengah alas kali tinggi, jadi setengah alasnya 8 cm dikali tingginya 6 cm. Ini boleh kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Jadi hasilnya ini 8 bagi 2 4. Tinggal 4 kali 6 sama dengan 24 cm persegi. Sekarang kita ke besar sudut-sudut segitiga. Jadi jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat ya. Ini contohnya, tentukan nilai X dari segitiga pada gambar berikut. Nah, jadi dari segitiga ini kita suruh tentukan nilai X-nya. Jadi ingat tadi jumlah ketiga sudut pada segitiga itu 180 derajat. Jadi tinggal kita jumlahkan saja ketiga sudut ini. Jadi 50 derajat ditambah X derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Ya, ini memang ketentuannya karena satu segitiga itu besar sudutnya 180 derajat. Kemudian kita tinggal jumlahkan mana yang bisa kita jumlahkan. 50 derajat tetap, X ditambah X berarti 2X ya. 2X derajat sama dengan 180 derajat. Sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Jadi 2X derajat kita tetap sama dengan 180 derajat. Ini sejenis ya. Sama-sama bilangan. Jadi 50 derajatnya kita pindah ke sini. Ingat positif kita pindahkan menjadi negatif. Jadi tinggal 2X derajat sama dengan 180 dikurang 50 itu 130 derajat. Untuk mencari X, ingat ini 2X. Supaya jadi X kita bagi 2. Jadi 130 derajat dibagi 2 sama dengan 65 derajat. Ternyata ini segitiga sama kaki. Jadi X dan X ini sama 65 derajat. Ini juga contoh. Berdasarkan gambar berikut, nilai X adalah titik-titik. Nah, salah satu sifat segitiga sama kaki adalah memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya sama. Ini jangan terkecoh nih, kita mau cari X, jangan terkecoh dengan ini hanya tipuan saja, gambar yang atas, jadi kita fokus ke sini. Ini ada tanda seperti ini artinya panjang sisinya sama, jadi ini segitiga sama kaki. Jadi kalau misalnya di sini 50 derajat, berarti yang sebelah sini juga 50 derajat besar sudutnya. Jadi tinggal kita jumlahkan, 50 ditambah 50 ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Ini kita jumlahkan dulu, 50 ditambah 50 itu 100 ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, jadi X derajat tetap sama dengan 180, yang 100 ini kita pindahkan ke sini menjadi negatif 100. Jadi 180 derajat dikurang 100 derajat sama dengan 80 derajat. Jadi X itu nilainya 80 derajat, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut untuk menghitung keliling dan luas bangun datar gabungan. Nah, jadi nanti di kisi-kisi part itu ada menghitung keliling dan luas bangun datar gabungan. Nah, jadi seperti ini nak, sudah digabung. Hitunglah luas dan keliling bangun datar yang diarsir pada gambar di bawah ini. Jadi yang diarsir ya, yang ini berwarna coklat seperti kayu ini. Jadi yang pertama misalnya kita akan mencari kelilingnya dulu. Nah, keliling itu ingat kita jumlahkan saja panjang-panjang sisinya ya, yang di samping-samping. Jadi kalau misalnya di sini, coba kita lihat di sini 12 cm, berarti di sini juga 12 cm ya. Nih, kemudian di sini 6 cm, berarti yang di sini juga 6 cm. Nah, yang ini berapa? Yang ini sudah 3 cm, di sini 4 cm. 4 tambah 3, 7 cm, sedangkan sepanjang ini 12 cm. Jadi 12 dikurang 7, 5 cm. Berarti yang di sebelah sini 5 cm. Jadi untuk mencari keliling tinggal kita jumlahkan sepanjang sisinya semua ini. Jadi 12 cm, ditambah 12 cm, ditambah 12 cm, ditambah 3 cm, ditambah 6 cm, ditambah 4 cm, ditambah 6 cm, ditambah 5 cm ya. Jadi pinggir-pinggirnya itu tinggal kalian jumlahkan. Jadi sama dengan hasilnya 60 cm untuk keliling. Nah, untuk mencari luas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini Ibu ada 2 cara. Ini tadi soalnya ya, yang pertama soalnya ini bisa kita bagi menjadi 3 bangun datar ya. Jadi bisa kita bagi. Ini bangun datar 1, ini batasnya, ini bangun datar 2, ini bangun datar 3. Boleh ya seperti ini. Jadi untuk luasnya kita tinggal jumlahkan. Luas 1 yang ini ditambah luas 2 ditambah luas 3. Nah, luas 1 ini kan berarti persegi panjang. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Jadi panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm. Jadi tinggal kita kalikan 12 cm dikali 5 cm. Kemudian ditambah luas 2. Luas 2 ini juga persegi panjang. Jadi panjangnya ini, yang ini lihat ya, karena yang atas ini 6 cm, berarti yang bawah 6 cm. Karena panjang ini sepanjang 12 cm. Jadi 6 cm dikalikan 4 cm.
ditambah yang sebelah sini, ini panjangnya 12 cm, lebarnya 3 cm. Jadi tinggal kita jumlahkan ya, 12 cm dikali 5 cm untuk luas 1, luas 2-nya 6 cm dikali 4 cm, luas 3-nya 12 cm dikali 3 cm. 12 kali 5, 60, 6 kali 4, 24, 12 kali 3, 36. 60 ditambah 24 tambah 36 sama dengan 120 cm persegi. Nah, untuk cara yang kedua ini dari soalnya bisa saja seperti ini. Nah, ini kalau utuh, coba kalian kalau lihat, kalau ini utuh misalnya yang putih ini enggak ada, berarti ini adalah persegi ya kan, 12 dikali 12. Nah, jadi mencarinya ini kita utuh, yang utuh ini jadi persegi 12 cm dikali 12 cm, kita kurangkan dengan yang putih ini. Yang putih ini 6 cm dikali 4 cm ya. Jadi kalau misalnya ini berarti utuh dulu, utuh ini berarti persegi, kita kurangkan dengan yang putih ini. Putih ini 6 cm dikali 4 cm, jadi 12 cm dikali 12 cm itu sama dengan 144 cm persegi, dikurang 6 cm dikali 4 cm, 24 cm persegi. 144 dikurang 24 itu 120 cm persegi. Ini cara keduanya ya. Jadi boleh bagaimana caranya, yang penting konsepnya benar. Nah, sekarang ada penerapan bangun segi 4. Jadi di sini ada soalnya, Pak Dani mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 1 km dan lebar 0,75 km. Di sekeliling kebun tersebut akan ditanami pohon kelapa yang berjarak 10 meter satu dengan yang lain. Berapa banyak bibit pohon kelapa yang diperlukan Pak Dani? Jadi diketahui dari soal itu panjangnya 1 km, lebarnya 0,75 km. Mengapa ini Ibu buat menjadi satuannya meter? Karena akan ditanami pohon berjarak 10 meter. Jadi biar sama satuannya kilometer kita rubah menjadi meter. Lihat kilometer ke meter itu turun 3, berarti dikali 1000 ya. Jadi 1 km itu sama dengan 1000 meter. Untuk lebarnya 0,75 km itu menjadi 170 meter. Sekarang mengapa yang di sini Ibu tulis keliling? Nah, karena di sini di sekeliling kebun akan ditanami pohon kelapa. Makanya yang kita gunakan adalah rumus keliling. Jadi keliling persegi panjang ya. Jadi 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya 1000 meter ditambah 170 meter. Jadi 2 dikali 1000 tambah 750, 1750 meter. Tinggal kita kali 2 sama dengan 3500 meter. Jadi banyak pohon kelapanya 3500 meter, kita bagi 10 meter. Mengapa dibagi 10? Karena pohon kelapa akan ditanam dengan jarak 10 meter. Jadi 3500 dibagi 10 itu sama dengan 350. Jadi banyak bibit pohon kelapa yang diperlukan Pak Dani adalah 350 batang. Nah, untuk yang kedua silahkan kalian baca sendiri, kalian pahami ya, karena waktunya mepet. Oke, untuk hari ini tidak ada latihan, hore. Tapi dipahami dan dipelajari anak-anak apa yang dijelaskan di video ini dan video-video sebelumnya itu berdasarkan kisi-kisi untuk penilaian akhir tahun nanti. Jadi bulan 6 ketika kita masuk itu langsung penilaian akhir tahun. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.